Iya, kalau di sini tidak kena asli saya. Dan kalau dimajukan, tidak apa-apa biar aja. Dan kali aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian Paskah ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman, dan tentunya berkenaan dengan kebangkitan Kristus. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan khususnya karena kelemahan fisik, karena kurang tidur, juga suara yang sedang terganggu. Tolong berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya apapun yang dia sampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri, dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar Tuhan tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar. Berikan kesegaran khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk. Berikan hati yang terbuka, yang siap untuk mendengar dan menerima firman dan Injil-Mu. Berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh pada Kristus dan belum diselamatkan, tolong mereka bisa percaya dan tolong mereka diselamatkan. Kalau bagi kami yang sudah percaya, kami bersyukur bahwa Engkau memilih dan menganugerahi iman kepada kami. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, dan bisa dan mau menjadikan bahan ini bahan untuk disampaikan kepada orang-orang lain. Dan biarlah melalui semua itu Injil makin tersebar, kebangkitan Kristus makin dimengerti oleh banyak orang, dan lebih banyak lagi orang bisa dibawa pada Kristus diselamatkan. Kami sadar setan pasti bekerja dimanapun dan kapanpun firman dan Injil disampaikan. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangnya di dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca. Kendalikan dan arahkan supaya tidak mengganggu jalannya acara firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membahas kebangkitan Kristus yang diceritakan di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8a. Kita akan bacakan teksnya lebih dulu ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah pada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudara, hal yang pertama akan saya bahas adalah pemberian rempah-rempah untuk mayat Yesus ya. Ini ada di dalam ayat 1 dan kita baca sekali lagi. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saudara, hal yang pertama yang bisa kita bahas ya,
Mereka membeli rempah-rempah itu dikatakan secara eksplisit ya, setelah Sabatnya lewat. Di dalam awal dari ayat yang pertama itu. Ini disebabkan ketaatan mereka terhadap hukum Sabat yang melarang untuk jual beli pada hari tersebut. Sudah, sekalipun harus diakui bahwa Yahudi pada umumnya, khususnya ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya itu menambah-nambahi hukum Sabat sehingga menjadi luar biasa, tidak tertahankan. Tapi saudara, di sisi yang lain, kita orang Kristen pada zaman sekarang ini bukan hanya mengurangi, tapi membuang hukum Sabat. Yang sana tidak bisa dibenarkan, yang kita juga tidak bisa dibenarkan. Saudara, hukum Sabat itu memang mestinya berlaku ya. Sabatnya memang beda. Mereka Sabtu. Sejak kebangkitan Kristus berubah menjadi Minggu bagi kita. Dan mestinya pada hari itu tetap berlaku hukum Sabatnya. Tidak ada dasar apapun menurut saya untuk membuang hukum hari Sabat. Hari Sabat itu bukan cuma kita harus berbakti, harus ke gereja dan sebagainya, tapi juga ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Pekerjaan sehari-hari jelas itu mestinya tidak boleh dilakukan. Mengapa Sabat itu harus libur? Bukan sekedar memberikan libur karena kita ini bukan mesin. Bukan hanya itu, saudara. Tapi libur itu supaya pikiran kita, waktu kita dan sebagainya semua bisa dikonsentrasikan untuk Tuhan. Itu sebetulnya. Jadi kalau Sabat orang tetap kerja sesukanya sendiri, jual makanan, jual buka toko dan kerja, lakukan pekerjaan yang biasa dia lakukan sehari-hari, tetap cari duit dan sebagainya, ini tidak pada tempatnya. Jadi saudara, mesti pelajari dengan seksama. Ini bukan waktunya saat ini untuk membahas itu. Hukum Sabat itu banyak dan sebetulnya memang berat. Saya katakan, waduh, saya sendiri mentaati, kalau suruh taat semua saya tidak bisa, saudara. Tapi itu banyak dan setidaknya kita usahakan untuk taati. Dan mereka, kita lihat di sini orang-orang perempuan ini, mereka mentaati. Kita bisa bayangkan ya, kecintaan mereka pada Kristus membuat mereka kepingin sekali melakukan pengurapan, memberi rempah-rempah dan sebagainya itu sebelum Sabatnya lewat. Tapi ketaatan mereka pada Tuhan membuat tidak peduli, mereka kepingin melakukan itu sekarang. Tidak boleh, nanti. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam diri perempuan-perempuan ini. Hal yang kedua, saudara, dalam ayat 2 ini dikatakan ya, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi pagi-pagi benar, setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, ya. Tapi saudara, mari kita lihat, bandingkan dengan ayat-ayat yang lain dari keempat kitab Injil ya. Matius 28 ayat 1. Saya tidak usah bacakan semuanya ya, cuma bagian yang saya garis bawahi saja. Menjelang menyingsingnya fajar. Menjelang itu belum. Tadi bilang setelah. Yang bagus, ya. Lukas 24 ayat 1. Pagi-pagi benar. Nah, ini pagi-pagi benar tidak terlalu kelihatan. Ini kapan? Sudah terbit, belum terbit, tidak tahu ya. Yohanes 20 ayat 1. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kalau gelap ya belum terbit fajarnya. Jadi ini cocok dengan Matius 28 ayat 1. Menjelang menyingsingnya fajar. Tapi bagaimana dicocokkan dengan Markus 16 ayat 2 yang mengatakan setelah matahari terbit? Kelihatannya kontradiksi ya. Saudara, jangan main-main dengan hal-hal yang seperti ini ya. Kelihatannya kontradiksi gini. Orang-orang agama lain banyak menyerang hal-hal model begini. Alkitabmu kontradiksi, itu bukan firman Tuhan, buang saja. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan untuk mengharmoniskan hal-hal yang kelihatan kontradiksi. Saudara, saya tidak percaya Alkitab bisa kontradiksi. Terlalu ada penjelasan. Kalau betul-betul terjadi kontradiksi, itu terjadi karena kesalahan penyalinan. Dalam Alkitab aslinya tidak ada, tapi karena salah penyalinan, maka terjadi kontradiksi yang betul-betul kontradiksi. Tapi yang di sini bukan karena kesalahan penyalinan, ini hanya kelihatannya kontradiksi. Mereka tuh seringkali, 4 penulis Injil ini ya,
seringkali menyoroti sesuatu yang berbeda, dan itu tanpa memberitahu kita. Karena itu penjelasan dari William Hendriksen adalah sebagai berikut, berkenaan dengan hal yang kelihatan kontradiksi tadi. Berkenaan dengan saat di mana para perempuan ini datang, Markus mengatakan setelah matahari terbit. Matius 28 ayat 1 menjelang menyingsingnya fajar. Lukas pada pagi-pagi benar, dan Yohanes ketika hari masih gelap. Penyelesaian yang memungkinkan, dikatakan memungkinkan. Ini bukan satu-satunya, mungkin ada yang lain, tidak tahu, tapi setidaknya memungkinkan. Ya. Sekalipun para perempuan itu berangkat ketika masih gelap, tapi matahari sudah terbit ketika mereka tiba di kubur, dan butuh waktu. Ya, berangkatnya itu masih gelap sebelum fajar menyingsing, tapi butuh waktu sampai mataharinya sudah terbit. Jadi saudara, itu penjelasan yang diberikan oleh William Hendriksen. Pasti begini? Tidak tahu saya. Tapi setidaknya ini memungkinkan. Dan kalau kita memberikan penjelasan ini, kontradiksinya tidak harus terjadi. Ya, itu sudah cukup bagi kita. Sekarang poin yang ketiga. Mereka bermaksud untuk menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Sebetulnya saudara, Jumat siang atau sore itu pasti sebelum jam 6 ya. Kalau sore sudah jam 6, mereka sudah masuk Sabtu. Karena pergantian hari mereka bukan seperti kita. Pergantian mereka pada jam 6 sore. Jadi Jumat sore jam 6 ke atas itu sudah Sabtu. Jadi kalau saya katakan siang atau sore di sini, itu pasti sebelum jam 6. Yusuf dan Nikodemus sudah melakukan pemberian mur, minyak gaharu dan rempah-rempah. Ingat ya, Yesus mati jam 3 siang. Jadi cuma ada waktu 3 jam ya. Turunkan mayatnya, kuburkan, berikan rempah-rempah dan sebagainya. Dan ini dilakukan sudah oleh Yusuf dan Nikodemus. Kita baca Yohanes 19 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Datang pada waktu malam itu dalam Yohanes pasal 3 ya. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bandingkan dengan Markus 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam. Nah, ini terjemahan kita ngawur saudara ya. Kalau sudah mulai malam, sudah masuk Sabtu, sudah Sabat. Tidak mungkin saudara. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Nah, sudah malam bukan menjelang, ya sudah masuk. Jadi kalimat ini kontradiksi saudara. Nah, perlu diketahui bahwa terjemahannya sebetulnya bukan hari mulai malam, tapi evening coming. Malam sedang mendatang, begitulah ya. Dan karena itu NIV menerjemahkan evening approach, malam mendekat. Kalau mendekat kan belum jadi, belum sampai ya. Jadi ini salah terjemahan membuat akhirnya jadi kacau. Sesuatu yang harus kita perhatikan. Alkitab kita ini banyak terjemahan yang salah. Dan karena itu kalau saudara bisa bahasa yang lain, baca berbarengan dengan dibandingkan gitu ya, supaya kalau ada kesalahan maka bisa terdeteksi. Sekarang saudara, karena kemarinnya sudah, sekarang pada minggu pagi para perempuan ini mau melakukan hal itu lagi untuk menyempurnakan apa yang dilakukan dengan tergesa-gesa pada Jumat siang atau sore itu. Waktu cuma 3 jam, turunkan, ngasih kapan dan sebagainya, itu pasti kesusu. Jadi dianggap kurang sempurna, maka mau disempurnakan pada saat Sabatnya sudah lewat, yaitu minggu pagi ini. Nah, Bible Commentary mengatakan demikian. Apa yang telah dilakukan pada Jumat sore telah dilakukan dengan terburu-buru, tetapi cukup untuk mengawetkan tubuh yang kudus itu seandainya hal itu dibutuhkan dari pembusukan. Jadi mengawetkan dari pembusukan seandainya dibutuhkan ya. Pekerjaan yang tersisa bisa dilakukan dengan lebih teliti dan lembut di kubur. Saudara, saya ingin menyoroti kata-kata yang saya garis bawahi ya. Penafsir dari Bible Commentary memberikan kata-kata seandainya hal itu dibutuhkan. Dan ini menunjukkan bahwa dia beranggapan sebetulnya hal itu pengurapan, pembalsaman untuk mengawetkan tubuh itu supaya tidak membusuk itu ya. Sebetulnya hal itu tidak dibutuhkan. Mengapa dia berkata demikian?
Karena kitab suci mengatakan bahwa tubuh Kristus tidak akan membusuk. Ini ada di dalam 3 ayat Alkitab ya. Sebetulnya ayat utamanya Mazmur 16 ayat 10 dalam Perjanjian Lama. Tapi ayat itu dikutip dalam Kisah Rasul 2 ayat 27 dan Kisah 13 ayat 35. Nah, saya akan ajak saudara membahas karena 3 ini silakannya kita dengan punya Alkitab Bahasa Indonesia ya. 3 terjemahannya salah dalam Alkitab Indonesia ya. Mari kita baca terjemahan kita dalam terjemahan LAI ya. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau ini Allah ya, Bapak ya, tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Perhatikan pakai kata menyerahkannya. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mungkin ayat ini punya arti untuk Daud ataupun pemazmur siapapun yang menulis mazmur ini. Tapi yang jelas ini nubuat ya, jadi berarti ganda. Ini nubuat yang menunjuk kepada Kristus. Jadi engkau Allah tidak menyerahkan aku di sini Yesus ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu itu Yesus melihat kebinasaan. Coba kalau dibaca seperti ini, berarti Yesusnya nggak mati, saudara. Dunia orang mati itu ya, saya nggak ingin bahas panjang lebar ya. Saya berikan penafsiran yang saya yakin sebagai benar, cuma bisa punya 2 arti. Atau artinya adalah neraka, atau artinya adalah kuburan. Di sini pasti harus diartikan kuburan. King James menerjemahkan hell atau neraka. Kapan Yesus masuk neraka? Nggak pernah, saudara. Dalam arti sungguh-sungguh masuk neraka, nggak pernah. Jadi ini harusnya diterjemahkan kuburan. Nah, kalau engkau tidak aku ke kuburan, lo Yesusnya nggak masuk kubur, saudara. Lalu kalimat belakangnya, membiarkan orang kudus melihat kebinasaan, engkau tidak membiarkan. Kalau melihat kebinasaan dia ngalami loh, saudara. Dia mati kan? Cuma aku dia mati kok. Nah kalau tidak dibiarkan mengalami kebinasaan loh, tidak mati. Nah lalu Kisah 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kisah 13:35. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dari Kisah 13:35 hanya mengutip sebagian saja, bagian terakhir ya, tapi Kisah 2:27 mengutip seluruhnya. Saudara, sudah saya katakan dalam 3 ayat ini Alkitab Indonesia salah terjemahan, dan ini sebetulnya fatal karena kelihatannya Kristusnya tidak dibiarkan mengalami kematian. Padahal dalam faktanya dia jelas-jelas memang mati pada hari Jumat Agung. Saudara, karena itu akan saya bahas, saudara. Pertama, kata menyerahkan yang warna biru itu ya. Engkau tidak menyerahkan aku ke kubur atau ke dunia orang mati ya. Kata menyerahkan itu terjemahan kita. Kata Ibrani yang digunakan adalah azaf. Saudara tahu Yesus di atas kayu salib mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu diambil dari Mazmur 22 ayat 2. Dalam Mazmur 22 ayat 2 sebetulnya Eli Eli lama azafthani. Mengapa satu sabachthani, satu azafthani? Sabachthani itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Arab. Azafthani yang di dalam Mazmur 22 ayat 2 itu yang bahasa Ibrani. Azafthani, azaf itu kata ini, leave, meninggalkan, atau abandon. Abandon itu lebih keras dari leave ya. Abandon itu kasarnya ditinggalkan, digeledak, no, gitu ya. Ya. Jadi itu arti dari kata azaf. Azafta, engkau meninggalkan. Azafthani, engkau meninggalkan aku. Nah itu yang dikutip oleh Yesus, tapi Yesus dalam Matius itu dikutip gunakan bahasa Arab menjadi sabachthani. Tapi dalam Mazmur 22 azafthani itu kata yang sama. Jadi leave, abandon, meninggalkan, geledak, no, gitu katanya kalau orang sini bilang ya. Kata Yunani yang digunakan dari dalam Kisah Rasul 2 dan Kisah 13, kata Yunania pakai enkatalesis yang artinya juga sama, leave atau abandon, sama. Jadi saudara, kalau menggunakan kata leave atau abandon cocok,
Jadi ayatnya jadi bunyi apa? Engkau tidak meninggalkan atau mengeletakkan aku di kubur. Masuk kubur, masuk, diserahkan, tapi tidak dibiarkan, ditinggalkan di sana, karena dia bangkit. Allah membangkitkan, jadi dia tidak tetap ada di dalam kubur. Nah ini benar. Ya, tapi kalau terjemahannya LI tadi, kelihatannya dia tidak mati, ini jadi salah, saudara. Dia memang mati, harus mati. Upah dosa adalah maut, dia harus pikul. Kalau dia tidak mati, upah dosa adalah maut itu tidak dipikul oleh dia. Jadi dia harus mati. Tapi kalau dia mati terus, loh, kalah dia. Dia harus menang. Jadi Allah membangkitkan. Ditinjau dari sudut Yesus sebagai Allah, dia membangkitkan dia sendiri. Ditinjau dari sudut Bapa membangkitkan Yesus. Yang jelas pokoknya dia bangkit pada hari ketiga. Dan itu menunjukkan kemenangannya atas maut, atas setan, dan atas dosa. Sekarang kita bahas selanjutnya, saudara. Kata yang warna merah ya. Kata-kata melihat kebinasaan. Saya bahas potong per potong. Pertama, saudara, kata melihat dalam Ibraninya, jadi dalam Mazmur 16 ayat 10 digunakan kata ra'a yang artinya memang si. Nah, kalau diterjemahkan si, dan kalau saudara melihat kata si dalam bahasa Inggris, saya kira semua saudara ngerti si bahasa Inggris itu melihat. Tapi saudara, coba lihat kamus yang agak gede ya. Si itu bukan artinya cuma melihat. Jadi itu salah satu arti toh. Si bisa diartikan mengalami. Demikian juga dalam bahasa Ibrania, kata ra'a ini si. Saya cari di dalam kamus Ibrani. Memang saudara, bisa diartikan merasakan. Merasakan, mengalami, tidak terlalu beda saudara ya. Seperti misalnya penggunaannya di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-16. Itu orang bakar kayu, lalu dia, aku telah merasakan api. I have seen the fire. Itu terjemahan dari King James. Digunakan kata Ibrani yang sama. Jadi terjemahkan I have seen the fire. Dan terjemahannya, aku telah merasakan atau mengalami api. Jadi berarti dalam Ibraninya kata ra'a memang bisa melihat, bisa juga mengalami. Dalam Yunani digunakan kata Yunani idein yang bisa diterjemahkan melihat ataupun mengalami, sama. Dan menurut saya saudara, terjemahan yang lebih tepat adalah mengalami, bukan melihat. Kalau melihat kebinasaan itu apa saudara? Melihatlah. Kalau memang melihat, lucu saudara. Mengalami. Nah, terjemahan NASB di ketiga ayat tadi, semua dia menerjemahkan undergo, mengalami. Ya, terjemahan yang menurut saya lebih bagus. Nah, sekarang kata kebinasaan. Dalam Mazmur 16 ayat 10, kata Ibrani yang digunakan adalah syakhat, yang artinya adalah destruction atau kehancuran. Dalam Kisah Rasul 2:27 dan Kisah 13:35 tadi digunakan kata Yunan diaspora yang artinya corruption, pembusukan, atau destruction, kehancuran. Kalau diterjemahkan kebinasaan ini berbahaya saudara, karena binasa itu biasanya mati. Kebinasaan itu bisa diartikan kematian. Ayatnya ada salah. Jadi tidak dibiarkan untuk mengalami kematian. Yesusnya tidak mati jadinya. Jadi saudara, ini juga harus diartikan secara lebih tepat supaya jangan sampai disalahartikan. Terjemahan yang lebih tepat, lebih bagus, yang tidak menimbulkan pemikiran yang salah, pembusukan. Ya, NIV dan NASB menerjemahkan semua ayat tadi dengan kata decay. Decay sudah terjemahnya tidak ada lain, pembusukan. Ya. Jadi Yesus memang dibiarkan mati, tapi tidak dibiarkan tubuh atau mayatnya itu mengalami pembusukan. Jadi ketiga ayat itu saudara mengatakan Yesus memang dibiarkan mati, tapi tidak ditinggalkan terus dalam kubur, dia harus bangkit. Yesus memang dibiarkan mati, tapi tubuhnya tidak dibiarkan mengalami pembusukan. Berarti saudara, ini sudah ada nubuatnya. Dan karena itu tidak bisa tubuhnya Yesus itu membusuk. Tapi sekarang saudara kembali pada omongannya pulpit commentary tadi. Apakah memang pemberian rempah-rempah atau
berusaha untuk mengawetkan mayat itu memang tidak dibutuhkan. Dulu saya menganggap demikian. Tapi waktu khotbah ini saya khotbah ulangkan, saya pelajari lagi, saya menganggap belum tentu, saudara. Karena sekalipun ada nubuat tentang tidak membusuknya tubuh Kristus di dalam Mazmur 16 ayat 10, tetapi Tuhan bisa menggenapi nubuatnya dengan menggunakan tindakan manusia. Jadi mengatakan bahwa apa yang Yusuf, Arimatea dan Nikodemus lakukan itu tidak ada gunanya, sebetulnya belum tentu. Mereka bisa digunakan oleh Tuhan untuk menyebabkan nubuat dalam Mazmur 16 ayat 10 itu terlaksana. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang keempat. Ini merupakan tindakan kasih yang mereka lakukan kepada Yesus. Jadi mereka menyempurnakan pembalseman atau apapun namanya itu ya, pengawetan tubuh ya. William Lane mengatakan demikian, rempah-rempah tidak digunakan untuk pembuatan mumi. Kalau orang Mesir ya, Firaunnya dijadikan mumi dan sebagainya. Mereka tidak ya. Yang bukan merupakan kebiasaan Yahudi, tapi untuk menutupi bau dari pembusukan. Karena dalam iklim dari Yerusalem pembusukan akan terjadi dengan cepat. Kunjungan dari para perempuan dengan maksud melayani mayat setelah 2 malam dan 1 hari harus dipandang sebagai pernyataan bakti yang kuat atau hebat. Jadi saudara, kalau Nikodemusnya dan Yusuf mungkin maksudnya memberikan pembalseman itu mencegah pembusukan, mengawetkan gitu ya. Tapi kalau rempah-rempah untuk oleh para perempuan ini sudah telat, saudara. Yesus mati itu kan kira-kira sekitar 38 jam ya. Dalam cuaca timur tengah sana itu panasnya bukan main. Maka mestinya ya sudah busuk kalau mayat normal ya. Jadi bagi mereka bukan melakukan itu, tetapi membuang bau busuknya. Mereka memperhitungkan baunya itu pasti. Jadi kasih rempah supaya baunya hilang. Saudara, kalau ada mayat sudah 36 jam dalam cuaca Indonesia saja, saudara mau datang ya untuk ngasih dia minyak wangi? Mungkin jarak 5 meter sudah kudu muntah ya. Bahwa mereka tetap mau datang, itu merupakan suatu tindakan kasih. Tidak peduli baunya bagaimana, mereka tetap datang. Robert Kamen mengatakan kasih akan mendapatkan kesempatan dan cara untuk menyatakan dirinya sendiri. Saudara, apakah saudara punya kasih atau tidak pada Kristus? Itu mesti ada perwujudannya. Kita beda satu dengan yang lain. Karakter kita beda satu dengan yang lain. Perwujudannya juga akan beda. Orang yang aktif mungkin ya, wah kasih diwujudkan ya, wah kerja, melayani, nginjil, dan sebagainya. Orang yang lain, enggak, kasih aku wujudkan dengan berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta, Martanya sibuk melayani. Apakah dia tidak mengasihi Tuhan? Dia tidak salah, mestinya bersekutu, tapi apakah dia tidak mengasihi? Itu perwujudan kasihnya sebetulnya. Sebetulnya dia mengasihi, cuma salah prioritas saja. Tapi Marianya duduk di kaki Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Jadi sebetulnya dua-dua ingin mewujudkan kasihnya. Dan kita mewujudkan kasih kita dengan macam-macam hal. Bisa dengan menolong orang, bisa dengan memberikan persembahan pada gereja, bisa dengan melayani gereja, bisa dengan apapun, hanya kebaktian, mendengar firman, berdoa, dan macam-macam hal yang lain. Tapi saudara, pokoknya kalau kasih itu ada dalam diri saudara, tidak bisa tidak ada perwujudannya. Jadi pikirkan, selama ini aku mengasihi Tuhan, iya atau tidak? Kalau iya, perwujudannya apa? Kalau tidak ada perwujudan, itu kasih gombal. Tidak bisa ada kasih tanpa perwujudan. Mesti ada. Saya lanjutkan, saudara. William Hendrickson, sementara kita bisa mengkritik kekurangan iman mereka, mereka tidak beriman betulnya. Yesus sudah nubuatkan, aku mati, aku akan bangkit. Lo kok bingung dengan bau? Pasti bangkit kalau beriman. Jadi berarti mereka tidak beriman ya, bawa rempah-rempah untuk menghilangkan bau. Mereka pikir ketemu mayat kok. Mereka tidak beriman betulnya. Jadi sementara kita bisa mengkritik kekurangan iman mereka,
Suatu kekurangan yang juga terdapat pada para murid laki-laki. Tidak ada satu yang beriman, saudara. Tidak ada satu yang percaya omongan Yesus. Dia nubuatkan paling sedikit 4 kali, saudara. Dan ada juga sudah dalam PL. Bagaimana kita percaya? Tapi saudara, seandainya kita jadi mereka, mungkin kita juga tidak percaya, saudara ya. Jadi saudara, kekurangan iman pasti ya. Marilah kita tidak mengabaikan kasih dan kesetiaan mereka yang luar biasa. Mereka ada di Kalvari pada saat Yesus mati, di taman atau kebun Yusuf pada waktu Tuhan mereka dikubur. Dan sekarang pagi-pagi sekali lagi mereka ada di sini untuk mengurapi tubuh Yesus. Sementara itu, di mana 11 rasul itu? Saudara, orang perempuan seringkali agak lebih diremehkan dibandingkan laki ya. Yang laki lebih bisa melayani, lebih bisa ini, lebih bisa itu, dianggap pokoknya laki bisa lebih banyak berbuat. Saya tidak peduli saudara yang laki atau yang perempuan yang lebih banyak berbuat. Tapi dalam kasus ini, dalam faktanya, yang berbuat lebih banyak, yang menunjukkan bukti kasih lebih banyak adalah orang-orang perempuan yang diremehkan itu. Mereka dekat di kaki Yesus pada saat Yesus disalib. Yesusnya dikuburkan, diurapi, mereka juga ada di sana. Pagi-pagi sekali, tidak ada satupun yang lain datang. Mereka sudah ada di sini. Bible Commentary mengatakan, last at the cross, first at the grave. Terakhir disalib, pertama dikubur. Ini dalam tafsirannya tentang Matius 27 ayat 61. Lalu dalam tafsirannya Bible Commentary tentang Yohanes 20 ayat 110, perempuan adalah yang terakhir disalib dan pertama di kuburan. Saudara, sama saja sebetulnya ya, cuma kata-katanya kelihatannya lebih bagus yang pertama, saudara. Terakhir disalib, pertama dikubur. Ada orang-orang yang kalau pergi ke gereja, datangnya pertama, pulangnya terakhir. Ada yang datangnya terakhir, pulangnya pertama. Data saya termasuk yang mana, saudara? Nek datang telat-telat gak popo, nek pulang kesusu pulang, kayak rumahnya bakal hilang, rumahnya keong gitu ya, ditinggal nanti dihuni keong yang lain hilang gitu ya. Saudara, apa ndak kerasan atau gimana di gereja, saudara, sehingga kalau datang itu mesti telat dan pulang mesti kepagian? Mari kita berusaha, saudara ya, datang jangan telat, karena kita membutuhkan waktu untuk kayaknya menyesuaikan gelombang gitu ya. Kita dari luar habis naik sepeda motor, mungkin diludahi orang, dipotong orang, saya ngamuk bludrek, tahu-tahu datang telat, mana bisa kebaktian, saudara? Juga pulang sebelum waktunya, saudara, ini tidak bagus sama sekali. Saya pernah mengikuti satu kebaktian, satu gereja, saya kira tidak usah saya sebutkan ya. Mereka datang telat, tidak karu-karuan, pulangnya itu sudah tidak tanggung-tanggung, saudara. Kalau sebelum berkat ditinggal pulang gitu ya, itu banyak. Itu pun salah. Mereka, saudara, khotbahnya belum selesai, mereka pulang. Karena apa, saudara? Parkirannya dua sedeselan. Kalau pulangnya itu sampai selesai, wah, tidak karu-karuan. Mereka takut itu khotbahnya belum selesai pulang. Lah bu, bagi gereja sekalian mak mari kan, gak usah antri, gak repot-repot. Atau nyari gereja yang hanya antri saja, tidak mau demi Tuhan. Saudara, para perempuan ini terakhir disalib, pertama dikubur. Dan mari jadikan teladan ya dalam kehadiran kita dalam acara-acara gereja apapun. Saya kira saya tidak pernah telat dalam datang di gereja, apakah pelayanan di sini atau pelayanan di tempat lain. Kecuali kalau terjadi memang kesalahpahaman ya. Saya pernah telat, bukan telat, tidak datang, saudara. Karena salah jam. Saya pikir jam 10, tidak tahu dia jam 8. Jadi, tapi dalam waktu tidak ada terjadi hal seperti itu, saudara. Saya tidak pernah telat, dan kalau telat pasti ada apa-apa. Saya pernah telat waktu mobilnya mogok. Mau apa? Waktu itu tidak ada handphone.
Saya nelpon Kaisa mobil tinggal ya apa. Tapi saudara, kalau hal normal, tidak peduli macet, tak peduli apa, saya tidak pernah telat. Karena macetnya mesti diperhitungkan. Mau berangkat, perhitungkan ini tempatnya bakal macet. Ya berangkat pagian, nggak tahu bagaimana caranya. Kita bisa tidak telat kalau dalam pekerjaan dan sebagainya. Kenapa? Kalau pergi ke gereja tidak bisa, tidak telat. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu tentang Imamat 16 itu kita sudah belajar hormat kepada Tuhan. Saudara, apakah telat datang dalam kebaktian dan acara gereja termasuk hormat? Pikirkan sendiri, saudara. Ya. Sekarang yang kelima, saudara, pengurapan mayat dan pengharapan akan kebangkitan pada akhir zaman. Dalam maksud untuk melakukan pengurapan ini, jelas ada kesalahan, saudara, karena menunjukkan mereka tidak beriman kata-kata Yesus yang mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tapi tetap pengurapan mayatnya ini punya arti tertentu. Mari kita lihat ya. Calvin berkata demikian. Rencana mereka untuk mengurapi Kristus seakan-akan ia masih tetap mati, tidak bebas dari kesalahan. Memang kalau tidak bebas dari kesalahan pasti ya. Tapi selanjutnya, saudara, Calvin menambahkan, saya tidak meragukan bahwa kebiasaan mengurapi orang mati yang telah mereka dapatkan dari bapak-bapak, dari bapak leluhur mereka, nenek moyang mereka ya, diterapkan oleh mereka pada tujuan yang benar, yaitu untuk mendapatkan penghiburan di tengah-tengah perkabungan kematian dan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Saya mengakui bahwa mereka berdosa dengan tidak segera mengangkat pikiran mereka pada ramalan yang telah mereka dengar dari bibir Tuhan atau guru mereka pada saat ia meramalkan bahwa ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Tetapi karena mereka memelihara prinsip umum tentang kebangkitan akhir, cacat itu diampuni, yang seharusnya meniadakan seluruh tindakan mereka. Demikianlah Allah sering menerima dengan kebaikan seorang bapak pekerjaan-pekerjaan orang-orang kudus yang seandainya tanpa pengampunan bukan hanya akan tidak menyenangkannya, tetapi bahkan akan secara benar ditolak dengan rasa malu dan penghukuman. Saudara, memang kalau mau dicek secara teliti jelimet, semua kebaikan kita, semua tindakan kesalahan kita cacat, tak bisa tidak. Orang khotbah, orang nolong orang, dan macam-macam. Apakah motivasinya salah? Atau muncul suatu kesombongan atau hal-hal yang lain, saya tidak tahu apa saja. Saudara, kebaktian masa tidak pernah ngelamun sedikit-sedikit. Ngelamun sedikit-sedikit sudah cacat, saudara. Dan jujur saja, saudara, saya juga ngelamun, masa tidak pernah ngelamun. Apalagi kebaktian 2,5 jam di tempat kita bisa lebih, pasti pernah ngelamun. Dalam berdoa ada yang tidak pernah ngelamun, saya ngelamun kok. Jujur saja, saudara. Saudara, kebaikannya ini berdoa, berbakti lah, baik. Tetap saudara cacatnya nggak bisa enggak. Saudara nginjil, saudara melayani, saudara memberikan persembahan, saudara melakukan apa saja, mesti ada cacatnya. Dan seandainya Allah tidak bersikap dengan penuh kasih karunia, berbelas kasihan, dan memberlakukan penebusan Kristus untuk membasuh cacat itu, semua perbuatan baik kita itu mestinya sampah, kain kotor yang harusnya dibuang. Kita mesti bersyukur bahwa ada penebusan Kristus. Dia sudah mati pada Jumat Agung, bangkit pada Paskah, menunjukkan dosa-dosa kita dibereskan. Dan karena itu semua cacat-cacat dari tindakan kita, bahkan dosa-dosa kita dihapuskan. Awas ya, ini jangan lalu diartikan, oh nek itu cacat gak apa-apa gitu ya, ngelamun sing suwe, tidur kadang-kadang gitu ya. Saya tidak bilang begitu ya. Tetap usahakan sebaik mungkin. Tapi diusahakan sebaik mungkin pun ada cacatnya. Nah, tapi supaya jangan, waduh cacat, percuma. Jangan, saudara, tetap cacat ada cacat. Apa gunanya darah Kristus itu? Kita tetap tiap saat melakukan dosa, tapi darah Kristus sudah dicurahkan bukan untuk saat yang sia-sia, menghapuskan semua dosa, apalagi cacat di dalam kesalahan-kesalahan kita. Tidak bisa, tidak semua dihapuskan. Kan saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin lagi.
kebiasaan untuk mengurapi orang mati, sekalipun itu merupakan sesuatu yang umum di antara banyak bangsa kafir, diterapkan pada penggunaan yang benar hanya oleh orang Yahudi kepada siapa itu diturunkan oleh bapak-bapak untuk meneguhkan mereka dalam iman tentang kebangkitan. Jadi saudara, kalau yang lain-lain itu cuma mungkin Mesir misalnya ya, Firaunnya dimumikan dan sebagainya, tidak ada pemikiran kebangkitan saudara. Hanya mungkin dia bilang, wah aku mau kekal, jangan sampai rusak tubuhku, jadi jadikan mumi dan sebagainya. Pikir jadi mumi gak rusak, tidak ada ceritanya. Yang di SD Kutub Utara begitu bisa. Tapi apakah kekal? Tidak, nanti akan ada kiamat ya, bumi hancur. Mana bisa tubuhnya kekal? Diapa-apakan pun tidak bisa. Mereka tidak mikir kebangkitan, hanya kekekalan fisik mereka. Tapi Yahudi, hanya Yahudi melakukan pembalsaman dan sebagainya itu memikirkan kebangkitan. Saya lanjutkan, karena tanpa memandang pada hal ini, membalsam mayat yang tidak mempunyai perasaan merupakan suatu penghiburan yang sia-sia dan kosong. Seperti kita tahu bahwa orang Mesir bekerja keras dalam hal ini tanpa mencari manfaat apapun. Tetapi oleh simbol yang kudus atau keramat ini, Allah melambangkan pada orang-orang Yahudi gambaran dari kehidupan dalam kematian, untuk memimpin mereka untuk mengharapkan bahwa dari pembusukan dan debu suatu hari mereka akan mendapatkan tenaga dan kekuatan yang baru. Sekarang karena kebangkitan Kristus, oleh tenaga menghidupkannya, menembus setiap kuburan untuk menghembuskan kehidupan kepada orang mati, maka itu menghapuskan upacara lahiriah itu. Jadi oleh sekarang saudara, tidak perlulah dibalsam segala macam, diawetkan. Ya kalau ada keluarga yang mati, kalau nunggu yang dari luar kota, apalagi dari luar negeri, ya tidak mau ditutup peti, ya memang di es dan sebagainya itu. Kalau tidak ya bau busuk, tidak karu-karuan sudah ya. Tapi tujuannya kan cuma supaya yang datang telat lagi 2 hari, 3 hari, lagi seminggu, tetap masih bisa melihat mereka yang mayat itu tidak dalam keadaan busuk. Itu tidak ada masalah. Tapi itu kan bukan upacara. Ya. Tapi kalau mereka ini sebetulnya upacara dan memikirkan pada pembangkitan orang mati, dan itu sesuatu yang bagus. Tapi sekarang itu sudah bangkit. Upacara itu tidak ada gunanya apapun. Apakah saudara pusing tubuh saudara akan diapakan kalau saudara mati? Pusing tidak? Nah saya gak peduli. Mau dimakan singa, mau dipotong-potong masuk got, mau dibakar buang laut, saya sukanya mau digerenceng masuk WC kloset, saya gak pusing. Diapakan pun, apakah dikremasi atau dikubur, ya tubuhnya rusak. Orang yang anti kremasi itu kadang-kadang saya pikir agak begini. Kalau dikremasi tubuhnya jadi abu, Tuhan tidak bisa bangkitkan. Lah, nek dikubur jadi apa? Dah hancur. Saya kok pengen lihat bongkaran kuburan yang setahun 2 tahun itu kejadian apa. Kalau Tuhan bisa bangkitkan yang itu, tidak bisa bangkitkan ini, dia bukan Tuhan. Lucu sekali. Saya membahas banyak argumentasi orang yang anti kremasi, tidak ada satu pun yang masuk akal ataupun alkitabiah. Saudara, saya tidak ambil pusing tubuh saya diapakan kalau saya mati. Tapi saya yakin, karena saya yakin Tuhan akan membangkitkan pada saat dia datang kedua kalinya. Pada saat seseorang mati, kalau kepercayaan kita reform, kalau dia percaya Kristus, roh atau jiwa langsung ke surga. Tubuh dikubur, dikremasi, hancur, apapun tidak peduli. Akhir zaman dibangkitkan, dipersatukan dengan roh atau jiwanya itu, dan kembali surga. Kalau tidak percaya, ya tubuh roh jiwanya langsung neraka, tubuhnya hancur. Nanti akhir zaman dipersatukan, masuk neraka. Saudara, tapi yang jelas ada pembangkitan orang mati, dan itu terjadi pada akhir zaman. Yesus satu-satunya yang punya tubuh kebangkitan sekarang. Kita nanti pada akhir zaman
baru punya tubuh kebangkitan. Tubuh lama dibangkitkan, diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Seperti Kristus ya, Kristus bangkit, tubuh lamanya bangkit ya. Kalau tubuh lamanya tidak bangkit, kuburnya tidak bisa kosong. Kuburnya kosong dan tubuh lamanya bangkit. Tapi bukan cuma bangkit begitu saja. Bangkit diubahkan menjadi tubuh bangkitan. Dan karena itu, setelah dia bangkit, sekarang dia punya kualitas yang lain ya. Dulu tidak pernah dia lakukan. Murid-murid di ruangan terkunci, tertutup, tahu hadir, tahu hilang, tahu muncul lagi. Dia bisa nembus tembok dan sebagainya. Nanti kita akan lihat hal itu. Sekarang sudah kita masuk poin ke-6. Apakah Yesus sendiri tidak membutuhkan pengurapan darah mayatnya? Calvin berkata untuk dirinya sendiri, ia tidak membutuhkan pertolongan itu. Tapi itu dilakukan karena ketidakmengertian para perempuan itu yang belum sepenuhnya sadar bahwa ia bebas dari pembusukan. Di atas sudah saya jelaskan ya, ini belum tentu. Sekalipun ada nubuat tentang tidak membusuknya tubuh Yesus, Tuhan bisa memenuhi nubuat itu melalui manusia. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang kedua. Pada waktu perempuan pergi ke kubur dalam perjalanan, muncul suatu kekhawatiran dalam diri mereka tentang batu penutup kubur. Bagaimana diapakan di batu? Mari kita baca ayat 3 dan ayat 4. Mereka berkata seorang pada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, kuburan sana jangan disamakan dengan kuburan kita ya. Kuburan kita gali tanah, pakai peti dimasukkan di kubur, tutup. Apanya di batu tidak ada, saudara. Tapi kuburan di sana di dalam sebuah gua, di dalam batu buat gua, masukkan ke sana tubuhnya dan mereka tidak pakai peti. Lalu di muka batu digulingkan sebuah batu besar. Ini kata-kata dari William Buckley. Mereka khawatir tentang suatu hal. Kubur pada zaman itu tidak mempunyai pintu. Pada saat kata pintu itu disebutkan, sebetulnya berarti pembukaan atau lubang. Nah, yang dimaksud pintu itu ya, bukan pintu kayak pintu kita, bukan itu ya. Di depan lubang yang terbuka itu ada sebuah alur atau lekuk atau semacam got. Dan dalam alur atau lekuk itu bergulir sebuah batu bundar sebesar roda kereta. Dan para perempuan itu tahu bahwa merupakan sesuatu yang di luar kekuatan mereka untuk menggerakkan batu seperti itu. Saudara, roda kereta, saya tidak tahu kereta apa saudara ya. Tapi kalau roda kereta itu ya mestinya gede ya. Kalau itu kita katakanlah kira-kira gedenya 1 meter kubik. Mungkin tidak sampai ya, tapi anggap saja kira-kira tahu ya 1 meter kubik. Saya tidak tahu berat jenisnya batu, tapi yang pasti dia lebih dari air kan. Mungkin 2 atau 3 atau 4. Kalau air 1, besi 7,2, pasti kak batu tidak seberat besi. Tapi mungkin mendekati, jadi ya mungkin saya perkirakan 4 atau 5, mungkin 6, mungkin kan. Kalau 1 meter kubik, ya 4 atau 5 atau 6 ton. Bagaimana perempuan biarpun 3 atau 4 menggulingkan 4 atau 6 ton, tidak mungkin sudah. Pasti mereka tidak kuat bang. Jadi mereka mengkhawatirkan itu. Buat komentari, banyak pengalaman Kristen yang sangat mirip dengan hal ini. Kita bingung sendiri. Mungkin karena kesukaran yang bersifat spekulatif. Bagi otak atau pikiran kita yang terbatas, tak terlatih, dan tak berpengalaman. Itu harus demikian. Pengertian kita terlalu tumpul. Hikmat kita terlalu pendek penglihatannya. Kekuatan, pengetahuan, dan kesempatan kita semuanya tidak setara dengan tugas kita. Tapi semua itu jelas bagi makhluk yang bijaksana secara tak terbatas, Allah ya. Dan pada waktu kita mengangkat mata kita, maka pada saatnya kita akan melihat penyelesaian dari keraguan-raguan kita. Kita bingung sendiri. Mungkin dengan kesukaran-kesukaran praktis, bagaimana kita akan mengerjakan pekerjaan kita. Pekerjaan itu begitu luas dan kita begitu tak berdaya. Bagaimana kita mendidik keluarga kita, memimpin bisnis kita, menunaikan tanggung jawab kita. Tetapi jika kita memandang kepada Dia, kita akan diterangi. Dia akan memberikan jalan kepada kita. Kita bingung sendiri, mungkin dengan kesukaran-kesukaran yang berkenaan dengan gereja dan kerajaan Kristus. Bagaimana umat Tuhan akan dibangkitkan sehingga menjadi bersemangat, atau diperdamaikan dalam kesatuan, atau dijadikan orang yang memenuhi syarat
untuk pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka dalam dunia yang gelap dan berdosa. Pikiran kita dibingungkan oleh banyak problem yang tidak ada jalan penyelesaiannya. Malah kita melanjutkan jalan kita. Pada waktu kita sampai pada kesukaran kita, mungkin kita menjumpai bahwa kesukaran sudah hilang. Mereka takut khawatir batunya ya apa, tapi pada waktu mereka mendekat, batunya sudah tidak ada. Kita sering khawatir secara tidak perlu seperti itu. Memang harus diakui ya, tidak selalu begitu ya. Kadang-kadang sampai di sana memang batunya sih ada, bisa terjadi. Tapi tetap Tuhan bisa nolong, tidak tahu bagaimana caranya. Tapi sering terjadi kekhawatiran kita ternyata belas tidak ada gunanya. Karena pada waktu sampai pada titik itu, belas tidak ada kesukarannya. Hujan takut banjir, ya masuk akal orang sering kebanjiran. Tapi takut, ternyata belum sampai banjir hujannya mandek. Terjadi hujan terus memang banjir juga, ya bisa. Tapi pokoknya saudara tidak mati, tidak kintil. Saudara sering kalian takutnya nih, tidak perlu. Pada waktu takut begitu dosen saya pernah memberikan saya counseling ya. Kalau kamu khawatir ya, pikirkan yang terburuk apa sih? Terburuk itu apa? Kalau terjadi yang terburuk itu, kamu sehidup apa enggak? Kalau kamu sehidup, so what? Lalu kenapa? Kalau kamu ternyata mati, kamu mati masuk mana? Masuk surga. Loh, apanya yang dikhawatirkan? Jadi selalu mikirkan seperti itu. Dan bagi kita yang percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, sebetulnya yang dikhawatirkan apa? Saudara mau khawatir atau tidak khawatir? Yang Tuhan tentukan itu yang terjadi. Mau khawatir banjir, kalau dia tentukan banjir ya banjir. Saudara khawatir banjir, kalau dia tentukan tidak banjir, pasti tidak banjir. Jadi kekhawatiran kita tidak akan mengubah apapun. Daripada khawatir, lebih baik melakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi ini takut banjir misalnya, ya barang-barang yang perlu dinaik di sini itu ya. Lakukan hal-hal seperti itu, pada itu khawatir, takut. Tak ada gunanya, mau diapakan? Saudara, belajar dari persoalan ini ya. Khawatir tentang sesuatu di depan. Sampai di sana, tahu-tahu itu tidak ada. Tiwas khawatir kalau orang sini bilang itu ya. Rugi kan? Belajar supaya tidak khawatir dalam hal-hal seperti itu. Buat Menteri berkata lagi demikian, batu yang digulingkan juga bisa kita anggap sebagai pengingat tentang kesukaran-kesukaran yang diharapkan, tetapi yang disingkirkan secara tak terduga. Terlalu sering kita mengecilkan hati kita sendiri dengan memikirkan kesukaran-kesukaran yang akan datang, sampai semua itu terlihat begitu besar dalam khayalan kita, sehingga kita berbalik dari jalan kewajiban. Malah kita terus mengusahakan tugas yang ditetapkan Allah untuk kita, dan kesukaran-kesukaran yang tidak dapat kita atasi akan disingkirkan oleh tangan yang lebih kuat dari tangan kita. Contoh yang menyolok saudara, Israel pada waktu dikejar oleh tentaranya Firaun. Kiri kanan ada gunung, tak bisa didaki. Muka ada laut Teberau. Belakang tentaranya Mesir. Wah, kuat, kita ngamuk sama Musa. Kamu bawa untuk mati di sini. Tapi saudara, ada tangan yang lebih kuat yang beserta dengan mereka, yang sebetulnya tidak perlu membuat mereka khawatir, bahkan tidak boleh membuat mereka khawatir. Musa suruh acungkan tongkatnya, laut Teberau terbelah. Mereka lewat, Mesir menyusul, lautnya menutup. Problem yang begitu besar yang bagi manusia itu tidak bisa diatasi, tidak bisa diapa-apa. No. Bagi Tuhan begitu kecil, begitu sepele, dia habisi dengan sangat-sangat mudah. Kalau saudara memang punya Tuhan dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa, apalagi Kristus yang sudah bangkit dari antara mati, maka saudara harus tidak khawatir. Mengapa malaikat harus menyingkirkan batu itu? Bukan untuk memungkinkan Yesus mendapatkan jalan keluar, karena lihat Yohanes 20, 19 dan 26, tetapi untuk memungkinkan para perempuan ini dan juga Petrus dan Yohanes nanti belakangannya
untuk memasuki kubur. Saudara, waktu mereka sudah mau sampai, batunya sudah melunduk. Malaikat yang menggulingkannya, malaikat kuat saudara ya. Arnold Schwarzenegger tidak ada apa-apanya dengan malaikat. Arnold pun belum tentu kuat menggulingkan batu ini. Malaikat gampang sekali, batu tidak ada artinya kayak kerikil saudara ya. Tapi mereka lakukan untuk siapa? Untuk Yesus, supaya setelah bangkit bisa keluar. Yesusnya tidak butuh saudara. Ini tidak usah saya bacakan ya, Yohanes 20, 19 dan 26. Seperti saya katakan, tubuh kebangkitannya bisa nembus. Mereka dalam ruangan tertutup, terkunci, tahu-tahu dia datang, tahu-tahu dia hilang, tahu-tahu dia datang lagi, dan sebagainya. Tidak pernah terjadi sebelum dia mati. Tapi setelah dia bangkit, tubuh kebangkitannya mampu seperti itu. Kalau saudara nanti punya tubuh kebangkitan, nah mau coba-coba ya sesukanya. Tidak tahu bisa nyoba apa enggak. Saya kepingin nyoba saudara ya. Gunung tak tabras gitu ya. Mestinya mungkin bisa. Karena tubuh kebangkitan kita meniru pola dari tubuh kebangkitan Kristus. Kristus mati, kita mati. Kristus bangkit, kita bangkit. Dia punya tubuh kebangkitan, kita tubuh kebangkitan. Dan dia masuk surga, kita masuk surga juga. Saudara, itu pola yang harus kita ikuti. Jadi tubuh kebangkitannya pasti sama. Dan dia tidak butuh. Tapi perempuan-perempuan ini juga Petrus dan Yohanes belakangan, mereka tubuh biasa, tidak bisa nembus batu. Untuk mereka lah malaikat gulingkan batu itu, bukan untuk Yesusnya supaya bisa keluar. Dia tidak butuh malaikat untuk itu. Nah, Bible Commentary mengatakan bahwa pada titik ini ayat 4, Maria Magdalena lari untuk memberitahu Petrus dan Yohanes. Itu terjadi dalam Yohanes 20 ayat yang kedua. Ini kalau mau mencocokkan kronologi dari peristiwa-peristiwa dari keempat Injil. Ya, kan sudah kita masuk dalam poin yang ketiga, bukti kebangkitan Yesus, ayat 5 sampai ayat 7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di belah kanan. Ini malaikat ya, malaikatnya berwujud manusia. Mereka bisa mewujudkan diri seperti itu. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah dan katakanlah pada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, hal yang pertama, kubur yang kosong. Ini sesuatu fakta yang luar biasa untuk Paskah. Sehingga seringkali gereja-gereja dihiasi dengan kubur yang kosong. Memang ini fakta yang luar biasa saudara. Fakta kubur kosong ini justru dikuatkan oleh cerita dusta di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Kalau cerita dusta ini bisa muncul, justru membuktikan kubur kosongnya ada. Kalau kubur kosongnya tidak ada, cerita dusta ini tidak mungkin muncul. Mari kita baca ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu lalu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh luar negeri, kami akan bicara dengan dia, maka kamu tidak perlu kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang pesankan pada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sekarang ini waktu Matius nulis ya, bukan sekarang abad 21. Nggak tahu ceritanya sampai sekarang apa enggak, tapi yang jelas ayat ini maksudkan sampai Matius nulis itu. Saudara, mereka pusing ya, kuburnya tempat Yesus dikuburkan kosong. Dan penjaga-penjaga itu lihat malaikat kan, mereka ketakutan dan sebagainya. Mereka sudah lihat malaikat, kuburnya kosong. Wah, ini gimana? Lalu ngarang cerita dusta. Ini orang-orang dari kalangan rohaniwan kan. Tidak sungkan-sungkan babar belas membuat cerita dusta model seperti ini. Dan cerita ini bukan cuma dusta, cerita ini bodoh. Coba kalau orang bisa mikir ya, mereka suruh ngomong, waktu kami tidur murid-muridnya datang mencuri. Kalau mereka tidur kok tahu yang mencuri itu murid? Kok tahu kalau dicuri? Kok tahu yang mencuri murid? Oh, ada CCTV pada abad pertama.
Nah, pastilah ada CCTV lah. CCTV-nya banyak tuh. Kan konyol tuh. Dari ceritanya sudah kelihatan kalau nggak masuk akal, saudara. Ini buat hoax ya. Saya benci main WA kadang-kadang hoax, jadi saya buat jengkel sekali. Kadang-kadang ya sebetulnya ya, kita terima berita, langsung sampaikan. Padahal pada waktu mikir, ini sudah masuk akal loh sebetulnya. Jadi mestinya mikir dulu, baru nyampaikan. Cuma, beritanya penting, sampaikan. Baru mikir. Kayak yang saya terima berita dari kakak saya itu ya. Oh, itu yang apa? Yang nyiram air keras itu sudah ditangkap. Nanti sore beritanya masuk TV. Sudah gak masuk akal, jadi tangkap ya, beritanya masuk sekarang. Kok bisa lagi sore masuk? Tahu dari mana sore masuk? Konyol. Saya sudah sampaikan. Baru mikir. Ini juga hoax. Kalau dipikir, kelihatan konyolnya, gak masuk akal bablas. Siapapun yang percaya gak punya otak. Muridnya nyuri tahu dari mana. Tapi tetap hoax bisa tersiar pada zaman sekarang melalui WA. Pada zaman itu tersiar melalui tentara-tentara ini, dan dari orang ke orang, mulut ke mulut. Mungkin tidak secepat WA, tetapi tetap ini cepat sekali tersiar. Ya. Dan banyak orang dengan gampangnya percaya pada dusta. Ajak orang percaya pada firman, luar biasa sukar. Ajak orang percaya pada dusta, luar biasa gampang. Saudara, William Allen mengatakan demikian. Cerita tentang pencurian mayat hanya meneguhkan bahwa kubur itu dalam faktanya kosong. Saudara, ayat 5 dan 6 itu kelihatannya menunjukkan bahwa mereka masuk ke kubur. Kubur itu mungkin dalam ya, mungkin saya tidak tahu persisnya ya. Mereka masuk ke kubur, ke tempat di mana mayat Yesus diletakkan. Dan tempat itu kosong. Dan ini yang dimaksud dengan kubur itu kosong. Kemana Yesusnya? Dicuri oleh para murid mustahil. Ada apa para murid mencuri? Kalau mereka mencuri, mereka tahu Yesusnya tidak bangkit. Lalu mereka mau mati syahid untuk orang yang tidak bangkit. Berarti mereka orang itu dusta, karena dia bernubuat dia bangkit. Kalau dicuri oleh para musuhnya, lah murid-murid kubur kosong, Yesus sudah bangkit. Mereka dengan gampang bisa bangkit, omong kosong belum mayatnya. Tak colong aku. Kan gampang tuh. Kok tidak ada yang bisa ngomong demikian? Jadi mayat dicuri dan sebagainya, nonsense apapun alasannya. Saudara, mari kita lihat kata-kata Bible Commentary. Ini kelihatannya menunjukkan bahwa para perempuan itu betul-betul masuk ke bagian dalam dan melihat tempat di mana Tuhan berbaring. Siapa yang tidak melihat di sini betapa tak terbantahnya bukti kebangkitannya? Dari mana kubur itu kosong? Sekarang Bible Commentary mengatakan lagi, dalam teks ini tidak ada cerita langsung tentang kebangkitan Sang Juru Selamat. Di sana tidak ada saksi terhadap tindakan Tuhan yang muncul atau keluar dari kubur. Jadi saudara, bangkitnya dia dari tadi mati diam, atau melek gitu ya, atau mungkin duduk dulu, lalu berdiri, lalu jalan. Tidak ada yang menyaksikan itu. Yesusnya tidak kelihatan, itu saja hilang. Kuburnya kosong. Lalu kelihatan di luar, tahu-tahu sudah hidup ya. Tapi waktu bangkitnya betul-betul titik saat dia bangkit betul, tidak ada saksi apapun. Itu yang harus diimani, saudara. Tapi kalau melihat Yesusnya bangkit di luar, bisa ngomong dan sebagainya, bisa makan ikan, lah ya pasti yang di sana tuh bangkitnya ini dia. Biarpun kebangkitan tidak kelihatan, tapi ini bak kelihatan 40 hari sampai dia naik ke surga. Calvin berkata, sekalipun ia menyatakan kebangkitannya dengan cara yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh daging kita, tapi metode yang atau cara yang ia restui atau setujui harus kita anggap juga sebagai yang terbaik. Ia keluar dari kubur tanpa saksi, supaya kekosongan tempat itu bisa menjadi petunjuk yang paling awal. Memang kalau daging kita, andai kata ada saksinya ya, para murid 11 tuh di sana kabeh, lalu Yesusnya melek, lalu mulai kepalanya diangkat, lalu duduk, lalu berdiri. Wah, alangkah indahnya. Enggak.
Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau ini, kubur yang kosong. Ya, saudara, hal yang kedua, firman Tuhan yang diberitakan oleh malaikat dalam ayat 6 dan ayat 7. Tetapi orang muda itu berkata pada mereka, saya katakan ya, orang muda ini malaikatnya, jangan takut kau mencari Yesus orang yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, ya tempat mereka membalikan dia dan sebagainya. Jadi saudara, setelah ada kubur kosong, ada firman yang disampaikan oleh malaikat, dia telah bangkit. Seandainya cuma ada kabar kubur kosong, tidak ada firman malaikat, tidak ada juga Yesus jalan-jalan selama 40 hari, cuma kubur kosong, nah kita bisa duga yang lain-lain, saudara. Tidak tahu apapun yang terjadi, saya tidak ngerti. Ada banyak keanehan dalam dunia ini kok, tapi tidak mesti bangkit. Tapi saudara, kubur kosong, dikasih penjelasan firman Tuhan, maka ini yang membuat itu sebetulnya kuat. Firman Tuhannya tok sebetulnya sudah cukup, lebih dari cukup tanpa kubur kosong itu. Tapi ada kubur kosong ditambah dengan firman, dua itu membuktikan Yesus memang bangkit. Dia memang mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Saya bacakan kata-kata William L. Lane. Tindakan Allah tidak selalu jelas dari dia sendiri. Jadi tindakan itu sendiri seringkali gak jelas bagi kita. Ya, untuk alasan ini, tindakan Allah ini selalu disertai dengan firman yang diwahyukan, yang menafsirkan arti dari suatu peristiwa. Kekosongan dari kubur sebetulnya tidak mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Kalau cuma itu toh, tidak punya nilai. Ya, itu hanya menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan tubuh atau mayat itu. Karena itu Allah mengutus utusannya untuk menyingkapkan fakta tentang kebangkitan. Pengumuman dari malaikat adalah pokok pembentukan iman. Saudara, kalau Allah melakukan tindakan, karena cuma itu toh, orang tidak ngerti apa yang maunya. Diberikan firman supaya kita mengerti apa maksudnya. Mari kita lihat kata-kata lagi dari Lane ini ya. Bagaimanapun dalam Injil Markus, kepastian tentang kebangkitan berstandar semata-mata pada firman yang diwahyukan. Kekosongan kubur tidak mempunyai nilai yang jelas, terpisah dari norma penafsiran ini. Dan saudara, ini berlaku untuk banyak hal sebetulnya. Yesus lahir sebagai manusia, dia mati, dia naik ke surga. Kalau cuma ada peristiwanya tanpa penjelasan firman Tuhan, kita nggak ngerti ada apa gunanya itu. Apa gunanya dia lahir? Apa gunanya dia mati? Apa gunanya dia bangkit? Tapi ada firman Tuhan yang menjelaskan, dia lahir supaya dia bisa mati. Dan dia mati untuk menebus dosa. Dia bangkit, ditunjukkan kemenangannya atas setan, atas dosa, atas maut. Jadi saudara, peristiwa disertai firman, baru kita mengerti. Jadi saudara, sering kita melihat ya, begitu pentingnya belajar firman Tuhan. Banyak peristiwa lalu tidak ada firman Tuhannya. Lah ini jadi konyol, saudara. Dulu ada pendeta yang suka ngedabrus ya. Dia terus melihat Yesusnya muncul menampakkan diri. Pada saat kebaktian dia sedang khotbah atau dia sedang memimpin lagu atau apa. Loh, Yesus di sana duduk. Loh, Yesus di sana berdiri. Ada peristiwa gak ada penjelasannya. Ngapain Yesusnya di sana ngacaukan kebaktian? Saudara, jangan percaya segala macam. Makanya saya kalau dapat WA kesaksian langsung tak buang, tak baca biasanya. Bisa benar, tapi tahu dari mana benar apa enggak. Orang gedabrus itu zaman sekarang banyak, saudara. Saya tidak peduli dengan kesaksian. Saya tidak bilang semua kesaksian palsu, tapi yang palsu banyak. Pergi surga, pergi neraka. Sak wakil, sak buku. Sekarang orang pergi surga, pergi neraka kayak pergi pasar atom gampangnya. Tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah gampang. Dan satu orang gila mulai ngomong seperti itu, dan semua orang gila mengikuti dia. Juga cerita hal yang sama. Konyolnya, mereka bilang di neraka melihat setan menyiksa orang yang masuk neraka. Lucu sekali, luar biasa. Kepingin guyu sak minggu saya. Setan tuh belum masuk neraka, saudara. Dia masuk neraka baru nanti waktu Yesus datang kembali kedua kalinya. Wahyu 12:10. Dan kalau dia masuk neraka nanti, dia
disiksa, bukan menyiksa. Siapa angkat dia jadi algojo Tuhan? Dia tuh biang keladinya kok. Dia tuh siksa yang paling hebat. Yang pergi neraka 80% melihat setan menyiksa orang yang masuk neraka. Setan yang guyu-guyu enjoy di neraka. Orang yang mau keluar dari api didorong lagi masuk api lagi. Setannya enjoy sekali. Enak banget, dia tuh biang keladinya mesti terima siksaan paling berat. Dia paling menderita nanti di neraka. Dan dia enjoy sekarang. Itu yang membuat ya kurang belajar Alkitab. Mestinya belajar lebih baik supaya bualannya itu jangan bertentangan dengan Alkitab itu dah. Saudara, hati-hati dengan orang yang membual yang tidak karu-karuan ya. Lihat Yesus begini, lihat Yesus begini, lihat Maria ini, Maria itu segala macam. Maria nangis darah. So what? Lalu artinya apa? Tidak ada artinya. Tidak ada firman yang menjelaskan. Tuhan kan nganggur, kasih penglihatan, tapi tidak kasih firman, sehingga orang tetap gak ngerti apa maunya. Begitu. Ini yang benar. Ada kubur kosong, ada firman menjelaskan, maka tidak sia-sia. Kalau ada peristiwa, tidak ada firman, buangan saudara, tidak ada gunanya sama sekali. Saya lanjutkan saudara. Poin ketiga, Yesus tetap dikenal sampai sekarang. Pribadi paling terkenal di dunia. Itu kalau pandangan saya. Orang mau pandangan lain, nabinya mereka terkenal, saya tidak ngurus. Tapi bagi saya, Yesus yang paling terkenal di dunia. Dan adanya gereja Kristen. Dua hal ini ya. Yesus paling terkenal di dunia sampai sekarang. Adanya gereja Kristen. Dua hal. Ini membuktikan Yesusnya bangkit. Kalau Yesusnya tidak bangkit, dia tidak bakal terkenal, saudara. Dan gereja Kristen tidak bakal ada. Adanya dua hal ini membuktikan dia memang bangkit. Ini kata-kata William Barclay. Ada satu hal yang pasti. Andai kata Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita tidak akan pernah mendengar tentang dia. Sikap dari para perempuan adalah bahwa mereka datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada mayat itu. Sikap dari para murid adalah bahwa segala sesuatu telah selesai dalam suatu tragedi. Jelas sekali bahwa bukti terbaik tentang kebangkitan Kristus adalah adanya gereja Kristen. Tidak ada hal lain yang bisa mengubah kelompok orang laki-laki dan perempuan yang sedih dan putus asa itu menjadi orang-orang yang berseri-seri dengan sukacita dan berkobar-kobar dengan keberanian. Mereka takut putus asa, dalam ruangan dikunci, takutnya setengah mati, lalu menjadi berani luar biasa. Apa yang mengubah? Kalau Yesus tidak bangkit, mereka tetap akan seperti itu. Tidak ada kekristenan, tidak ada gereja Kristen. Tapi mereka bangkit, jabarkan Injil, mati-matian, mati siapa akhirnya. Dan ada gereja Kristen di mana-mana. Itu bukti Yesusnya memang bangkit. Kalau dia mati dan mati terus, tidak bakal terkenal. Apanya yang perlu dikenal dari dia kalau dia mati dan mati terus, saudara? William Lane, andai kata bukan karena kebangkitannya, Yesus dari Nazaret akan muncul tidak lebih dari sebuah kalimat dalam buku Josephus. Josephus ini seorang ahli sejarah bangsa Yahudi, kalau tidak salah sekitar abad pertama, saudara. Bukunya berjudul Antiquities of the Jews. Mungkin cuma muncul tidak lebih dari sebuah kalimat. Bahkan mungkin tidak disebutkan sama sekali. Kesaksian keempat Injil adalah jelas atau tegas bahwa setelah penyaliban Yesus, para murid tersebar atau semburat. Kalau mau kasarnya balik bahasa Jawa ya, semburat. Harapan mereka hancur oleh rangkaian peristiwa itu. Yesus tangkap, diadili, tidak berdaya apa-apa, dicambui habis-habisan, disalibkan, sekarat, bahkan mati, dikuburkan. Apa yang masih kurang? Lengkap, total, untuk membuat mereka putus asa dan katakan game over. Apa yang menghentikan bubarnya gereja gerakan Mesias yang berpusat kepada Yesus ini adalah kebangkitan.
Kalau tidak ada kebangkitan, putus asa terus, saudara. Depresi, mungkin bunuh diri, ngikuti Yudas semua, tidak tahu saya. Gunanya apa? Tapi mereka berubah, berkobar-kobar. Satu-satunya yang memungkinkan adalah kebangkitan. Jadi saudara, nama Yesus yang terkenal dan adanya gereja Kristen, itu dua bukti bahwa Yesus yang mati memang bangkit. Dia harus mati, karena tanpa itu tidak ada penebusan dosa, tidak ada pembayaran untuk hutang dosa kita, tidak ada penggantian untuk memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Tapi dia harus bangkit, menunjukkan bahwa pembayaran hutang dosa ini sudah beres, semuanya lunas, sesuai dengan kata-katanya di atas kayu salib, sudah selesai. Sebagai penutup atau kesimpulan, saya berikan kata-kata dari William Barclay. Yesus bukanlah seorang tokoh dalam sebuah buku, tetapi sebuah kehadiran yang hidup. Tidak cukup untuk mempelajari cerita Yesus seperti kehidupan tokoh sejarah besar yang lain. Kita bisa atau boleh memulainya dengan cara itu, tetapi kita harus mengakhirinya dengan bertemu dengannya. Yesus lebih merupakan seseorang untuk ditemui daripada dibicarakan atau didiskusikan. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan seorang manusia yang tahu tentang Yesus, tetapi kehidupan seseorang yang mengenal Yesus. Saudara, jangan cuma dengar tentang dia, tahu tentang dia. Tidak ada gunanya, saudara. Saya tahu sama Jokowi. Oh tahu. Aku ya tahu Jokowi. Kurusnya, paling beratnya dia, perkiraan saya 60, 65, tidak ada ya. Perkiraan saya. Ya. Umur ya tidak ada 60 barangkali. Perkiraan saya juga. Orang Jawa tahu tentang Jokowi. Kenal Jokowi? Enggak. Banyak orang tahu tentang Yesus sama seperti mereka tahu tentang Jokowi, tapi tidak kenal Yesus sama seperti mereka tidak kenal Jokowi. Dan saudara, kalau itu kekristenan saudara, saudara bukan orang Kristen. Kita untuk kenal Yesus, Jokowi harus ketemu dia, salaman, ngomong-ngomong. Dengan Yesus tidak perlu, saudara. Dia maha hadir, tidak secara fisik, tapi sebagai Allah, dia maha hadir. Cukup saudara percaya bahwa dia mati untuk menebus dosa-dosa saudara, menggantikan saudara memikul hukuman dosa. Dan dia bangkit menunjukkan habisnya dosa, beres semua. Saudara percaya itu, maka saudara bertemu dengan dia secara rohani. Dan saudara kenal dia. Dan makin saudara belajar firman, makin saudara kenal dia. Saudara, bagi orang yang betul-betul kenal Kristus, sudah percaya Kristus, Kristus itu bukan sesuatu yang abstrak, tidak. Kalau saudara mau tahu saudara Kristen asli atau Kristen KTP, maka rasakan dalam hati saudara. Kalau dalam hati saudara Yesus itu abstrak, saudara Kristen KTP. Tapi kalau saudara merasa, aku kenal Yesus, bukan cuma tahu, tapi aku kenal dia. Dan dalam persekutuan dan sebagainya, saya merasakan nyambung, ada hubungan dengan dia. Dia itu realita dan kita merasakan. Maka saudara Kristen jangan sungguh-sungguh. Saudara, Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Penebusan kita itu sudah sempurna, tapi tidak ada gunanya kalau saudara percaya. Kalau saudara percaya, saudara tetap akan masuk neraka dan di sana selama-lamanya. Pada hari Paskah ini, mari kita merenungkan iman kita itu bagaimana. Yang belum percaya, cepatlah datang kepada dia. Percaya dia sebagai juru selamat, penebus dan Tuhan saudara, yang mati tapi bangkit dari antara orang mati. Dan bagi saudara yang sudah percaya, teguhkan iman saudara, ikut dia terus dan beritakan berita Injil ini, kematian kebangkitan, kepada sebanyak mungkin orang, supaya lebih banyak orang bisa percaya, mengenal dia dan diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Selamat Hari Paskah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau pimpin serta berkat yang sepanjang acara firman. Kami sudah belajar beberapa hal tentang para perempuan yang mau mengurapi dengan rempah-rempah, juga tentang kubur yang kosong dan sebagainya. Tapi hal yang terpenting kami sadari, Yesus memang sudah mati untuk menebus dosa kami. Dan Dia tidak terus mati, karena kalau Dia terus mati, Dia kalah. Dia bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Dan Dia adalah juru selamat sekaligus Tuhan. Tolong kami yang belum percaya, dan tolong kami yang sudah percaya, diteguhkan dalam iman, dan mau memberitakan berita Injil ini kepada semua orang, sebanyak mungkin orang, supaya lebih banyak orang bisa percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.